konten juga nggak jalan. Akhirnya aku izin sama tim, gimana kalau aku mau bikin konten tentang dunia malam yang apa ya, pembahasannya itu biasa digunjingkan, tapi yang biasa digunjingkan itu sebenarnya ada sisi baiknya. Apa sisi baiknya kan? Coba buat teman-teman kan banyak banget yang memandang negatif tentang dunia malam. Ciu, cerita ini untukmu. Oke, cuan Kociro lupa tutup lawange. Oke. Sampai Oke. bisa tutup anu selange. Oke, balik lagi di Ciu, cerita ini Untukmu. Oke. Oke. bersama bintang tamu kita hari ini. ya. Sekarang mic-nya udah bunyi semua nih. Coba tes. Oke, cek. Cek. Oke. Wah, ada suara motornya. Ini memang efek. efek Ini efek dari komputernya memang keren. Ada suara kayak gini. motornya ini. Welcome to my channel, to my podcast, our podcast Ciu, Mas Afan. Ya, Gusti. halo Mas Bima. Oke. Aku tadi belum kenal sama Mas ini, siapa namanya? Kita briefing. Rawa mau tenang. Ada. Kenal sih. Aku mah. Bagus. Oh, Mas bagus, Oke, iya. oke, Mas, oke. Nah, ingat. Jangan lupa subscribe channelnya dia. Oh, siap. Baik. Ruang Musik Indra. Oke. sip. Hari ini kita mau ngebahas tentang dunia malam. Dunia malam. Karena Afan langsung waktu tadi aku mintain, hari ini juga saya minta, malam ini langsung datang, dia ngomong yang penting nggak bahas di luar potensi saya. Di luar kewenangan saya, karena dia takut kalau ditanyain tentang politik, Gus. Waduh. Aduh, politik berat. Coba kamu tanyain, mau tanya apa tentang Bro Afan hari ini? Waduh. Ini namanya memang Afan Gusti ya? Iya, Afan Gusti, Mas. Nama aslinya siapa Mas di KTP? Afan Gusti Oh, memang Pradana. Afan Gusti Pradana. I Gusti atau ada darah Bali? Oh, enggak ada. Oh. Enggak ada. Itu nama ya bisa jadi orang Bali tapi ya ternyata enggak gitu. Bisa jadi orang Bali tapi ternyata enggak. Oke. Terus Bro Afan kesibukannya apa nih di saat pandemi kayak gini, karena kan nggak mungkin manggung. Iya, sekarang itu iseng-iseng bikin konten di Instagram sama bikin sambel. Langsung promosi, langsung tembak. Nggak apa-apa. Kebetulan karena sambalnya sold out, biasanya itu bintang tamu yang kesini, ujian narasumber yang kesini, bintang tamu yang kesini, itu pasti naruh Barang barang dagangan. dagangannya juga di sini. Karena kebetulan hari ini Afan sudah sold out, jadi nggak. Dagangannya yang sold out. Iya. Saya juga ada sold out. sama Oke, istri. iya Van. Tenang aja, istrimu nonton pasti nanti ngomong kalau kamu udah sold out. Tenang, dia anak yang setia karena saya udah kenal beberapa tahun lalu karena dia itu orang yang setia. Oh, berarti sama istri yang kesini ya? Dijagain itu. Dijagain itu? Oke, berarti lanangnya bahaya ngerti. Ini ben ora macem-macem sih. Bahaya kalau macam-macam. Aduh. Oke, buat yang belum tahu Gus, mungkin kan Bagus juga ini. Ya, aku aja ngetes aku. Enggak, maksudnya kalau Bagus ini kan sama-sama di dunia entertain, cuman dia di musik. Ya, dia di musik dalam artian dia pemain band. Iya. Kalau Afan ini juga band juga, cuman band elektronik. Namanya DJ. Dia itu terkenal banget dulu, namanya Panda Zoku. Ya, bener ya, Van? Iya, Panda Zoku. Jadi ini dibuka nggak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa. Dulu itu inspirasinya apa, Van? Kenapa bisa sampai dulu punya inspirasi jadi Panda Zoku? Jadi dia kalau tampil Pakai topeng ditutupi panda. topeng panda, Gus. Kalau dia bayem, ditutupi bayem karena ini. Itu mesti kebiasaan bintang tanggung jawab mesti kon ngomong. Oh iya, siap. Oke. Kebiasaan kan Mas, kayak gini. Ayo Mas, jawab Mas. Kan dia aja ngomong. Coba. Ya apa ya? Gara-gara Ya, terima kasih Mas. bayam. Bayi. Ini perkara suka panda. Perkara. Gara-gara suka panda terus aku juga waktu dulu suka modifikasi mobil. Kebetulan ada konsep mobil yang saya suka itu Kanjo Zoku, jadi mobil sedan hatchback gitu dibikin racing lah. Nah, saya suka itu terus tak gabungin Panda sama Zokunya itu. Oke, dan itu menjadi nama yang cukup fenomenal di Semarang. Ya. Mati ya. Jadi Panda Zoku dia itu jadi DJ Afan Gusti ya. Ya, Van Gusti. Terus setelah itu jadi ganti nama. Kembali ke wujud Nama asli. Oh, Setelah buka topeng, oh. dia langsung jadi Afan Gusti. Karena di demo Panda apa gimana?
Tak terima. Iya. Tak terima. Pandanya nggak terima. bukan Harusnya bikin musik Chinese gitu kan. Ternyata ini mah musik DJ. Pandai dari asalnya nggak terima. Kan. Oh gitu. Berarti ganti nama berapa kali Mas? 3. 2 kali. 2 itu karena sering sakit terus ganti nama apa? Enggak sih. Ya, Ngene iki, gara-gara Pan, di podcast demo ini. aja itu. Oh, gara-gara di demo aja. Bener berarti di demo ya? Enggak. Enggak. Di demo ini. punya grup musik juga sekarang namanya Pertelon Koplo. Wait. Avan Gusti, ada yang kelewat nggak? Kalau soalnya saya ngikutnya Enggak. itu Panda Zoku, Cuman Avan itu Gusti tok. terus Panda Zoku. Nah, cuman Avan Gusti Wah, sama gila, Pandai. rangkumannya udah aku buat kan, keren kan, tenang kan? dicatat toh. Dicatat. Sampai kerjaan kantor nggak beres. Udah cocok. Ya, oke. Jadi gimana ceritanya? Kembali ke Avan Gusti itu gara-gara saya dikasih kesempatan untuk bergabung dengan Babyface waktu itu klub yang sangat saya impikan untuk tembus ke situ karena kan DJ Semarang tembus ke situ tuh susah banget. Oh, gitu berarti level tertingginya Pokoknya bangga lah ya kalau Ya. udah di situ ya. high levelnya DJ. orang-orang DJ kalau udah Di masuk ke Semarang. BF itu Wah, keren. ya keren karena untuk masuk ke situ aja susah. Untuk perform di situ itu susah. Dikasih kesempatan saya perform di sana tapi saya tidak boleh menggunakan topeng. Oh. Karena pada saat itu yang topeng Menggunakan itu topeng terselubung. terselubung. Ya, oke. Jadi cuma satu tok di Semarang yang bisa Oke, tembus kita ke panggilkan terselubung. Ada nggak sih, Gus? Santi. Orang no ya? Orang no. Belum siap. Nanti next episode kita panggilkan terselubung. di situ. Terus ya udah dikasih kesempatan buka topeng ya udah. Terus saya mengajukan konsep. Berarti kalau di rumah juga pakai topeng, Van? Enggak lah. Oh enggak, aku kira jadi panda terus. Itu panas. Oh panas ya, Pak? Keringetan di muka. Oh, oke. Gitu. Terus dari Babyface itu namaku mulai naik dari namaku sendiri sama konsep yang tak bawa di situ. Konsepnya namanya Social Party. Itu tahun 2016. Oh, social party itu yang bikin Avan ya? Iya, konsep mentahnya itu aku. Itu oke. situ pada saat itu kan ada bukan konsep sih, aliran R&B. Musik R&B aku waktu itu belum bisa. Dikasih kesempatan satu kali lagi untuk bertahan di Babyface. Dan di situ aku belajar R&B, alhamdulillah tembus dan konsepnya itu juga masuk. Ya akhirnya bertahan dari 2017 ke 2018. Itu 2 tahun lah saya di Babyface. Keren. Kamu udah pernah masuk ke Babyface belum? Pernah waktu itu sepi kan. Lawangnya buka ora ono wong mlebu. Lah tutup kowe Mas. Lah iya pas Tutup lah aku strong ke Dina Minggu kowe kayaknya. Dinem orang liburnya dina Senin Van. Oh Senin oke. Malam Senin ya, Van ya? Malam Senin. Iya. ngerti kabeh. Bukan, aku kan meneliti bintang tamu, jadi aku harus ya ngapalin ke sana juga. Aku juga kayaknya pas kayak ketemu gitu. Mirip ya, Van ya? Kayak mirip Oh iya Mas. Oh, iya. Ini cerita apa aja mau cerita aku, Pak. Terus kemudian ke Pertelon Koplo nih, Van. Kok Pertelon bisa Koplo. jadi Pertelon Koplo? Eh, Setelah Avan masuk ke Babyface, terus kemudian Pertelon Koplo, itu gimana ceritanya? kayak ngeliat peluang sih. Jadi pada saat itu aku udah kerja di Orbit. Di Orbit. Oh, berarti Avan itu bukan pas di BF ya? Enggak, pas di Pertelon Koplo. Orbit. Ketemu orang-orangnya itu juga di Orbit. Iya di Orbit. Bikin di Orbit awalnya ngelihat Phil Koplo itu kan dia booming. Phil Koplo dia booming di tahun 2019 awal booming tapi belum terlalu booming. Iya, booming tapi tidak terlalu Piye, Gus, booming. berarti? Susah ya. Susah. Ya, Bisa cuman kecil rokokan di shit. pada- Kebiasaan. Terus orang-orang yang ibaratnya biasa nonton TV atau YouTube itu tidak ngeh dengan adanya Phil Koplo. Tapi anak-anak indie itu kan suka. Kebetulan aku orangnya netral, suka indie, suka per-YouTubean, suka per-televisian. Jadi aku ngelihat apa nih yang peluang. Ternyata Koplo sekarang lagi naik. Pas sama almarhum Didi Kempot pada saat itu. Saya bikin remix iseng-iseng lah. Ternyata oke nih kalau misalnya bikin
grup kayak Phil Koplo. Nah, jadi kiblatnya ada di Phil Koplo sih tetap. Bikin iseng-iseng aku ngajak Papa Tom, awalnya pengen berdua tapi ternyata powernya kurang. Papa Tom tuh kan dia banyak dikenal sama klaber Semarang lah banyak. Terus dari aku juga ngerasa aku bisa nge-DJ. Terus satu lagi nih aku butuh anak indie, anak Semarang. Yang indie siapa? Akhirnya ada yang namanya Ivo. Itu aku ajak bikin satu pertunjukan iseng di Orbit. Perform pertama kali booming. Revenue sampai 70 juta lah pada saat itu. Kita ngalahin beberapa talent-talent yang bayarannya mahal, tapi kita bisa apa ya? Revenue itu berarti pemasukan di klubnya. Pemasukan di klubnya. Oh, hari itu gara-gara kalian. Iya. Padahal itu gitu. tampil perdana. Tampil perdana itu jadi nge-booming promonya mungkin kita gila-gilaan ya 1 bulan. Sebelumnya ya. Padahal namanya masih pribadi masing-masing, belum pernah Pertolongan Koplo tuh naik, tapi ini Avan Gusti, ini si ini. Pertolongan Koplo tuh belum ada. Iya, maksudnya belum pernah bareng, tapi lo brandingnya berarti ya Avan, ya Papa Tom, terus satunya lagi dibarengin semua gitu. Jadi pada saat di Orbit itu bukan Pertolongan Koplo yang dinaikin, tapi judul dari acaranya itu OTW Koplo. Nah dari situ udah booming. Belum bikin Instagram. Dari pihak aku dihubungi dari Surabaya untuk perform. Dari situ baru keluar nama. Jadi perform kedua itu baru keluar nama. Pertolongan Koplo gitu. Berarti ini satu grup itu pemain musiknya anak-anak teman-teman sendiri apa? Ya, teman-teman sendiri. Teman-teman udah kenal memang diajakin project bangunan sebelah. Ya kenal. Kalau Ivo tuh ya baru sih. Ivo tuh baru karena pada saat itu Ivo salah satu orang yang mengenalkan Phil Koplo ke Semarang, mendatangkan Phil Koplo ke Semarang, dan itu booming. Di Orbit itu sampai kita nolak pengunjung sih di situ. Ngeri. Dari awal dia Karena demam atau enggak gara-gara ditolak karena demam kan gue bisa. Gara-gara Phil Koplo itu ya kenal sama brand yang membawa itu kan brandnya si Ivo. Aku kenal terus. Ivo tuh yang gendut. Yang gendut. Kayaknya gendut semua ya. Iya. aku gendut tengah-tengah. Iya. Gendut tengah-tengah. Yang gendut. Yang agak gendut. Iya, oke, siap. Itu brandnya apa, Van? Apa? Brand clothing ya, Van? Brand clothing di Semarang namanya itu kok lupa ya. Oh, ARGHE. ARGHE. Oh, aku pernah mau beli tapi nggak jadi. Ngopiai joget. Ini icik-icik gitu. Icik-icik joget. Icik-icik joget. Si Papa Tom nyanyi. Sama, ya kayak gitu kok. Enggak ada yang nyanyi berarti. Enggak ada. Kita nyanyi falas kok, Mas. Aku soalnya ngertiku tetap nyanyi. Itu enggak nyanyi kan ngopiai joget itu. Oh, berarti musik semua yang nge-mix kamu semua? Iya. Gila. Itu tugas di belakang, sana yang ngopiai. Aku bagian. Lu kan dari DJ, dari IDM, terus balik ke koplo. Secara feel itu melawan idealismemu nggak sebenarnya? Atau memang sebenarnya Avan ini dibalik penampilannya yang anak IDM banget, tapi ternyata seneng koplo? Ya itu kalau aku sih bukan idealis ya, aku termasuk orang yang komunis karena melihat uang. Kok komunis apa? Kapitalis. Komunis. Komunis dari PKI ya di demo bar kiye lah puas. Ya kapitalis. Podcastnya sing di demo. Kapitalis apa komunis kan itu partai yang gambarnya itu. Lah itu. Ya, pentung apa? Celuret ya. Sama palu. Ya karena aku melihat peluang aja sih. Pokoknya apa yang kelihatan peluang yang jadi menghasilkan. Oke, aku tak kira peluang jadi komunis. Apa yang menghasilkan? Ya, sebenarnya entertain gitu sih ya, Van. Lebih ke melihat kita melihat peluang gitu ya, Van. Iya, peluang. Jadi kalau aku sih idealis mungkin aku nggak bisa makan. Ya, itu kalau aku loh, mungkin kalau orang lain mengikuti pasar sih. Ya, ikutin pasar aja sih. Sempat kuliah nggak, Van? Sempat di Jogja 1 tahun. Kuliah apa itu 1 tahun, Van? Kuliah nggak lanjut di Akindo. Waktu itu diambil di PR tapi nggak tak lanjut. Oh gitu, oke. Terus pindah Semarang. Wah, ini istrinya udah keluar nih, Gus. Ini suruh pulang belum ya? Lanjut aja. Masih banyak pertanyaan nih.
pindah ke Semarang, masuk ke Udinus juga nggak lanjut. Oh berarti punya gelar banyak cuman nggak ditempel, nggak sombong ya Van ya. Terus sebetulnya yang mau yang hampir tinggal TA, tinggal apa namanya, tinggal sidang lah Sidang. di Untak, tapi nggak tak lanjut. Oh, berarti cuma pengen ilmunya tok, Iya, nggak mau ilmunya tok. ijazah. Keren ya. Beda ini maunya ijazah tok, nggak mau kuliah. Gak mau ilmu. Kalau aku maunya ijazah doang gak mau ilmu. Kembali. Hebat ya. Ini ambilnya jurusan semua PR semua. Enggak, di Jogja PR, di Udinus itu ambil bahasa sastra Inggris. Wih, dia Can you speak English please? Can little lah. cuma ya di Untek ambil motor kan. Oke, Avan ini juga konten kreator Instagram yang terbaru adalah Teman Nyaman. Oh, Gitu, teman woy. teman Namanya kos Teman nyaman ya. Aku wis ndelok mau. Delok ya? Delok. Itu Nyaman. tadinya apa Van? Ribon dari apa kok udah langsung banyak followernya? Itu akun dari apa namanya? Dulu kan aku megang Social Party. Social Party itu akunnya Social Party. Kamu pakai? Iya, karena aku yang bikin. Biar sekarang udah nggak ada ya, Van? Terus ada. dihapus ya? Setelah itu dihapusin. Iya, foto-fotonya tak Oh, hapusin. pantes kok wis akeh banget. Followernya Heeh. langsung padahal baru 4 postingan. Aku mikir tuku follower iki ketok ae. Padahal enggak. Enggak, itu akun lama sih, akun lama. Akun lama yang beli follower. Enggak ya. Terus jadi Teman Nyaman itu buat harapannya sih fansnya Bertelon Koplo itu Teman Nyaman. Tapi akhirnya ini kalau Bertelon Koplo ini kan dengan pandemi ini kan kosong nih, konten juga nggak jalan. Akhirnya aku izin sama tim, gimana kalau aku mau bikin konten tentang dunia malam yang apa ya, pembahasannya itu biasa digunjingkan, tapi yang biasa digunjingkan itu sebetulnya ada sisi baiknya. Apa sih baiknya kan? Coba buat teman-teman kan banyak banget yang memandang negatif tentang dunia malam, apalagi ini. Wah kalau udah malam ngantuk dia. Ya contoh anak dunia malam tuh lebih banyak temen daripada apa ya, ya mungkin orang sekitarku mungkin yang tidak mengenal dunia malam itu, orang dunia malam tuh lebih banyak teman, relasi lah. Karena dia di dunia malam ini dipaksa untuk jadi humble. Gimana caranya itu kita tuh jadi humble di dunia malam. Humble terasi, humble Itu sambal, itu sambelku mas. sambal cumi. Gitu, sisi baiknya banyak sih. Jadi dunia malam mungkin terlihat buruk tapi banyak juga sisi baiknya. Itu yang mau tak angkat ke situ. Oke. Jadi buat pelajaran ibaratnya orang mentas mas. Yuk, cepat pertanyaan. Yuk jam 10 kurang aku. Oke, ini udah mau ini. Aduh. Jangan dulu, tenang. Tadi tentang apa dunia malam. Berarti Avan nih, waduh ada istrinya ngomong. Enggak apa-apa. Avan nih dulu kan wah terkenal juga banyak teman-teman ceweknya nih. Kalau dunia malam kan pasti banyak teman cewek kan? Iya, banyak. Itu bagus sih deg-degan soalnya ini udah pernah dipukul apa istrinya orang gara-gara ngomongnya sembarangan. Banyak teman malam. Terus udah banyak kok gitu. Ya itu tak anggap kayak apa ya, teman, jadi ya Bingung. ya begitulah pokoknya teman, banyak teman cewek itu jadi kayak banyak rezeki kalau saya. Rezeki yang seperti apa? Ya, rezeki ditraktir. Oke, siap. Gitu. Oke, skip. Aduh. Enggak bisa bebas. Aku jadi bingung. Enggak apa-apa Ya. Karena menjadi seorang istri atau menjadi pasangan suami istri itu harus mengerti gimana lalu masalahnya kita, saling menerima. Ya. Gitu. Itu masalah dunia malam itu masalah mentas Gus. Jadi gini, orang dari mulai anak kecil menuju dewasa alay, biasanya ketemu dunia malam tuh habis itu aman. Nah, lurus. Cuman kalau alay sama dunia malamnya telat, biasanya itu aneh bahaya. Bahaya. Ayo mas. Durung rampung. Enggak, aku tetap, bukan berarti gini, aku tidak meninggalkan dunia malam. Cuman maksudnya apa namanya, lebih tahu porsinya. Avan juga mungkin gitu, mungkin lebih ke perform. Kalau dia kan memang dunia malam untuk pekerjaan. Gitu. Iya. Mengamati dunia malam lebih tepatnya. Terus ini yang terakhir masalah ini sebelum masuk ke pertanyaan. Sempat posting kemarin yang viral nih di repost sama Indo Clubbers Indonesia. Oh iya. Masalah Masalah apa ya kemarin ya?
Tato? Oh ya, tato. Oke, gimana tuh, Pak? Tato ini cenderung dari pengalamanku sih, karena saya menikahi istri yang bertato. Nah, jadi tato istri termasuk banyak lah ibarat ya, cuman kan saya melihat ada sisi baik dari orang bertato itu. Jadi mungkin orang bertato itu bisa jadi masa lalunya sempat stres atau gimana, kita kan nggak tahu masalah seorang itu dalamnya kayak gimana, kita nggak bisa membandingkan itu. Terus banyak yang memandang negatif, termasuk ayah saya. Pertama tahu itu sempat menolak. Karena kamu nggak boleh ditato ya, Van ya? Iya, saya tidak bertato sama sekali. Oke. Tapi Kamu? waktu istri Tato aku. waktu tahu calon istriku itu bertato itu sempat menolak sih. Tapi Menolak gambar tatonya atau menolak untuk ya tidak dilanjutkan lah. Cuman saya tetap kekeh pada saat itu. Tiba-tiba itu ya pokoknya saya berantem lah sama orang tua saya 3 hari. Diskusi, bukan berantem sebenarnya. Iya, diskusi. Tapi Keras. berbeda pendapat. Diskusi keras ya, Van. Terus pada saat ayah pulang dari luar kota, tahu-tahu Naik ayah, delman istimewa. Enggak. tahu-tahu ayah tatoan juga. tahu ini membahas, akhirnya disetujui. Malah diminta untuk mempercepat kalau emang pengen nikah ya udah. Ayo sekarang. Nah, Berapa bulan lalu nikah ya, Pak? pas pandemi persis April, tanggal 20 April. Itu pas ulang tahun dari anak istri saya. Oke. Jadi gitu, saya tuh menikahi seorang single parent yang insya Allah saya mendapatkan pahala dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Keren loh, maksudnya dia apa namanya, cukup menginspirasi. Jadi buat kalian-kalian yang memandang, kalau saya jelas tidak memandang negatif, karena banyak teman-teman saya yang bertato, cowok maupun cewek, dia punya jiwa seni tinggi, prinsip hidup yang kuat, terus juga dia punya pattern yang luar biasa pasti di pegangan hidupnya gitu. Mengambil resiko itu berani gitu. Suatu saat nanti saya akan ditato. Tato nih sidat edan gitu. Wis ngerti kabeh Mas. Gitu, Pak. Jadi oke. Kita ada game nih, Pak. Gitu. Pesan terakhir masalah tato dulu, Pak. Masalah tato ya jangan melihat orang dari apa yang kamu lihat. Iya. Jadi ada yang lebih perlu kamu teliti lagi. Orang tuh nggak bisa dari luarnya aja. Karena di dalamnya kadang coretannya kadang-kadang ketatonya itu ada yang bleber. diteliti Lagi. Oke, Van. Kita masuk ke pertanyaan jawab cepat. Lo Ya. boleh pakai alasan ya, Pak. Ya, Maksudnya oke. Sumama Keren. Sumama milih jeruk apa apel? Ya. Jeruk karena ini bukan, jangan. Ya. Jadi jawab cepat ya, Van. Udah pernah lihat ini di Tunex, Van? Udah. Oke. Ini kita mirip kayak gitu ya, karena saya Wendy dan Cagur. Bukan. Ya, pertanyaan pertama dari Bagus. Oke. Saya mau kata langsing. Langsing. Loh, saya mau ketemu langsung di Oh. Aduh, istrinya langsung Tapi kalau istri itu aku pengen, saya mau nggak tahu kenapa. Jadi kalau ngeliat istri langsing itu sedih gitu kayak kurang Gus. makan. Iki mau padahal wis jujur karena cepet. Terus langsung Oh iya, lali bojoku. Langsing, Mbak, maksudnya, Mbak. Tenang, Mbak. Aman. Aku pertanyaan keloro pada beti. Oke. Godong kata atau cabe? Cabe. Oke. bentar ya, Pak. Bentar, tak ambilin dulu sebentar. Diambilin cabe. Selalu ada kejutan di. Apa ini? Sesuai dengan permintaan. Tadi kan tak tanya kates atau cabe, jangan mintanya cabe. Ya ini tak pesenin cabe. Bentar. Kamera mati. Cocotek mati, Des. Toh. Bim. Bim lanjut akun dok ya, Bim. Apa diganti bojone malah sip. Langsung jadi coaching kena. Van. Lihat. Rambut. Keruwok bar itu. Laper. Lepek. Lapen. Lepek. Lamar. Rambut udah. Rambut. Lepek.
Rambut abang. Rambut. Lho kok iku apa, Pak? Oh ya wis iki sing bagus. Lepek. HP. Rambut. Lepek. Repek. Wah, 100. Saya sekarang bagus. Talenan. 2 kata, Gus. Oke, talen. Mojar. Talen. Talen. Cakepmu angel lho, Gus. Talen. Salim. Sarden. Apa tak bener sih? Bener terus. Sarden gampang, sarden. Santai. Sarden. Jaket. Sarden. Cantik. Ganti. Pikiran enggak. Topi. Ya. Tambah siji meneh. Topi apa? Hah? Topi apa? Topi panda. Hah? Panda. Nah, wes. Oke, wes tekan kono Bevan, wes. Terima kasih. Nah, sekarang kamu pilih apa tadi antara godong kates karo cabe? Pilih cabe. Jadi dia harus meminum cabe. Itu godong kates Gus sing ijo. Oke. Minum. Seriusan iki. Iya, Van. Mas, kalau di sini ada gini. Monggo Toiletnya kanan kiri. sedikit aja, Van. Yang air cabe nih yang. Nah, kamu kan suka sambel kan? Enggak, sing suka cabe di blender ini istriku. Lah, istrinya suruh gantiin. Oke, kita lihat buat fansnya Van Gusti, fansnya Pertolon Koplo, dia akan meminum air cabe. Keren. Pedes ra, Van? Oke. Avan Gusti berarti 2 kali Van harusnya, Van. Nurut Gus. Iya. Ya apa? Ketoke orang ngombe, Mas. Iya. Demi podcast ini. Wah, Amin. Ya, Wah, lagi toh istrinya ngomong lagi toh. Lagi. Cabenya cabe enak kok. Ah. Oke, terima kasih Van. Selamat untuk baby spicy-nya, semoga tambah laris. Namanya apa, Van? Amin. Baby spicy @babyspicy_endes. Endes, baby spicy Endes. Aku udah pernah nyoba yang cuminya ya. Atau Paru paru ya. Oke, udah enak banget dan ini adalah sambal yang luar biasa. Gus, kata-kata terakhir buat dunia malam dan DJ. Ponsit pas mungkin lagi bener-bener lagi langsung dites kayak kurang ajar. Asyik. Kata-kata terakhir aku ya tetap kalian barangkali bisa mengambil hikmah dari apa yang kita bicarain tentang dunia malam, tentang DJ, bahwa tidak semua yang kalian lihat adalah buruk. Sing nonton sejam ra ono isine kira. Ya memang bener kan. Ya bener. Tidak semua yang kalian lihat adalah buruk, karena di dalam DJ adalah ada art, di situ ada musisi yang sedang bermain, bekerja dan dia berkarya. Dan dunia malam tergantung gimana kita menyikapinya gitu. Sok, Gus. Oke, tidak ada tato yang baik dan tidak ada gading yang retak, mohon maaf gading yang retak. Bukan. Apa Gus? Sih bener. Saya suka sama penjelasan tato tadi. Nggak ada yang baik dan buruk sama tato, karena baik dan buruk itu dilihat dari perilaku dan orangnya langsung gitu ya Mas ya. Oke, keren. Intinya itu di orangnya. Ya udah, oke Avan. Pesan terakhir buat podcast ini. Pesan Kapok terakhir. atau gimana? Pesan terakhirnya ini cabenya kurang manis, Mas. Ini pedes tenan, Van. Pedes. Oke, terus. Udah itu aja. Oke, see you next time di podcast kita yang nggak berfaedah kadang-kadang, tapi semoga kalian bisa menikmatinya. Dan ini hiburan aja semata, karena kalau dibandingin dengan podcast Deddy Corbuzier pasti jauh, tapi semoga ada yang bisa kalian ambil hikmahnya. See you next time. See you. 3, 2, 1, go and open the door lagi, Gus. Sing buka kon. Dikunci ya, dikunci. Dadah.